Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innaha la ihdal kubar. Sesungguhnya syakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar. Surat Al-Mudaththir ayat ke-35. Setelah Allah begitu banyak bersumpah demi malam, demi bulan, dan demi fajar yang mulai terlihat terang, demi subuh yang mulai terlihat terang, lalu Allah kemudian berkata sesungguhnya menekankan lagi bahwa ini ada sebuah tempat yang bernama Sakor, dan itu sebuah tempat yang akan banyak menimbulkan bencana yang sangat besar. Besar di sini ukurannya bukan ukuran kesakitan, bukan ukuran penderitaan. Besar di sini ukurannya adalah luas. Lebih ditekankannya adalah luasnya itu sebuah tempat yang sangat curam, yang sangat terjal, sebuah jurang yang sangat dalam. Adalah bencana bagi mereka pembangkang kebenaran. Dalam hal ini adalah Al-Walid Al-Mughirah yang mengusir Rasulullah sampai ke ubun-ubun, sampai ke hati yang paling dalam. Banyak ulama mengatakan bahwa ini adalah salah satu bentuk ancaman yang disampaikan secara langsung, tidak seperti surat Al-Ahzab yang begitu pendek, karena Allah juga tahu kualitas intelektualitas Al-Ahzab dengan Al-Walid Al-Mughirah itu berbeda. Al-Ahzab itu, Abu Lahab itu semata-mata kedengkiannya pada Rasulullah itu yang paling utama, sehingga ayatnya begitu pendek di surat Al-Ahzab. Al-Mudaththir ini benar-benar dibutuhkan untuk Al-Walid Al-Mughirah yang notabene memiliki kekayaan yang sangat besar, yang dengan argumen-argumennya ingin mematahkan bahwa Muhammad itu tidak layak untuk menjadi seorang nabi. Lihat, beda dengan aku ini kaya, istriku cantik-cantik, anakku tampan-tampan, dan setia menemaniku kemana saja. Benar, lihat Muhammad hanya beristri seorang janda, anaknya lelaki pun meninggal. Hal-hal yang pribadi itu sangat sering diumbar untuk memojokkan Rasulullah. Sekali lagi, para nabi itu ketika melihat musuh-musuhnya sedang berusaha untuk mengalahkan kebenarannya, tidak bermaksud mereka sombong. Itu adalah sebuah hal yang mereka sesali, karena pada akhirnya mereka tahu mereka itu akan menuju kemana. Karena aktor intelektual yang di belakangnya, mereka tahu siapa adalah Lanatullah. Makanya Allah mengancam apa yang dilakukan Al-Walid Al-Mughirah itu akan mengakibatkan kepada dia akan dimasukkan ke dalam sebuah sakor. Sakor itu adalah tempat bencana yang sangat besar. Besarnya itu artinya luas. Orang-orang seperti mereka yang dengan segala cara untuk menghantam kebenaran, untuk menghantam keadilan, di sanalah tempatnya ditemani oleh Al-Walid Al-Mughirah. Contoh yang sangat nyata. Tapi sekali lagi, Al-Quran adalah memberi kabar gembira dan peringatan yang sangat nyata. Ciri khas Al-Quran seperti itu. Bagi manusia yang ingin membuka dirinya, membuka hatinya, membuka pikirannya, ini adalah kabar gembira. Tapi bagi manusia yang antitesa dari hal itu adalah peringatan. Hati-hati.
setelah Anda tidak menerima kabar gembira dari kami, dari Islam, dari Muhammad, dari Isa, dari Musa, dari Daud, dari Ibrahim, Sulaiman, dan yang lain-lain sampai Adam, hati-hati. Allah akan memberi peringatan. Makanya banyak ulama mengatakan ini adalah salah satu bentuk ancaman dari Allah kepada Al-Walid Al-Mughirah dan pasukannya yang begitu banyak, yang dalam hal sejarah yang paling otentik adalah pengepungan Rasulullah di Madinah. Bagaimana kamu kelas lobby yang dilakukan oleh Al-Walid, yang tadinya Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, termasuk Islam, hidup damai di dalam Madinah diobok-obok dengan segala iming-iming harta yang akan mereka janjikan jika mereka berhasil mengalahkan Muhammad. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah kata semakin Al-Walid Al-Mughirah usahanya semakin besar untuk mengalahkan Rasulullah, maka bencana yang akan diterima di sana adalah juga semakin besar. Ini adalah hukum kebijaksanaan, hukum kebajikan. Di setiap agama memiliki hal-hal yang serupa. Di setiap aliran kepercayaan, di setiap sekte selalu ada hal seperti itu. Entah itu Sunni, entah itu Syiah, entah itu 4 imam yang ada di Sunni, entah itu 13 mazhab yang ada di Syiah dan yang lain sebagainya. Hati-hati, jangan pola pikir Al-Walid Al-Mughirah itu menusuk. Ini yang berbahaya. Ketika kita memandang seseorang itu dari hartanya, dari kekayaannya, dari keturunannya, dari pasukan yang dimilikinya, tanpa melihat embel-embel di belakangnya, dan bahwa itu adalah hak dia, kecuali didapatkan itu dari hal yang lebih banyak kebajikannya. Karena memang mustahil juga manusia itu tidak berdosa, pasti berdosa. Ini yang diajarkan oleh umat Sunni. Tidak mungkin Muhammad itu tidak berdosa, pasti berdosa. Dan antitesanya adalah Syiah, tidak mungkin Muhammad itu berbuat dosa. Kalau dia berbuat dosa, untuk apa kita mengikutinya? Sama saja bohong. Makanya diperlukan kelapangan hati, diperlukan kelapangan pikiran, diperlukan kelapangan wawasan yang luas untuk saling memahami, tidak saling membidahkan, memisahkan, mengkafirkan. Yang pada akhirnya dogma-dogma Al-Walid Al-Mughirah itu menyusup ke dalam umat Muhammad sendiri. Itu yang sangat fatal. Ketika kebenaran itu diukur dari keberhasilan dia untuk menumpuk harta, memiliki keturunan yang banyak, memiliki istri yang cantik, tanpa dilihat embel-embel yang lain, maka sudah terdogma itu. Apa yang dipikirkan Al-Walid Al-Mughirah itu sudah masuk ke dalam umat Muhammad. Padahal Allah menjelaskan sekali lagi, penyerangan pribadi, hal yang pribadi Al-Walid kepada Muhammad itu menunjukkan bahwa engkau itu nanti akan berhadapan langsung dengan aku. Karena kalau kau langsung berbicara kepada Nabi, sebesar apapun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, sebesar apapun kejalimanmu di hadapan Nabi, ketika diputuskan dimakan atau tidak, pasti dimakan. Beda dengan yang paling sensitif di belakangnya itu Allah. Itu urusan aku Muhammad. Kau tidak perlu pusingkan. Kau sebarkan saja kebenaran, kebajikan, kebaikan. Aku perintahkan kepadamu. Urusan mereka, urusan Al-Walid, urusan yang lain-lain untuk menerima atau tidak, itu adalah urusanku, dan sampaikan kepada mereka. Mereka akan menerima ajab yang sangat besar yang bernama syakor. Karena sekali lagi Al-Quran itu adalah pembawa kabar gembira sekaligus peringatan. Aku sudah sampaikan kabar gembira. Kalau mereka tidak percaya, sudah aku beri peringatan. Syukur-syukur mereka takut. Kalau tidak takut, ya sudah, nikmati hidup dan kita